Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Misa Banis pada pagi hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga jangan lupa untuk selalu berusaha menjaga kesehatan kita, terutama dari apa? Virus corona. Jangan lupa ya, tetap cuci tangan, pakai sabun, terus kalau mau keluar juga harus pakai masker. Hati-hati di jalan. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ya? Karena salah satu ciri dari pelajar Muhammadiyah itu selalu kalau mau kemana-mana itu berdoa kepada Allah. Dan satu lagi, jangan lupa tetap pamit ya, pamit kepada ayah dan bunda. Nah, anak-anakku semua, untuk pertemuan kemarin Pak Guru sudah membagikan atau mengirim materinya ya. Di situ tentang sikap dan perilaku pelajar Muhammadiyah ketika ada di rumah. Kalau sebelumnya kan sikap pelajar Muhammadiyah ketika ada di sekolah. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan ya. Masih siap ya, masih semangat ya untuk kegiatan pada hari ini karena kita memang masih daring ya, masih online, belum bisa offline, belum bisa tatap muka. Yang penting anak-anakku semua tetap semangat. Kemarin coba mungkin yang masih ingat ya, bisa diingat-ingat kembali. Untuk yang pertama itu sebagai pelajar Muhammadiyah, khususnya ada di rumah, ketika ada di rumah, itu yang pertama yaitu belajar dengan giat. Nah, maksudnya apa Pak Soleh? Jadi semua tuh sudah ditentukan. Ya. Yang namanya belajar itu wajib bagi setiap manusia. Apalagi kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus wajib untuk selalu belajar ya, untuk menuntut ilmu. Nah, yang pertama itu mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah atau yang biasa disingkat PR ya. Jadi harus semangat, jangan suka menunda-nunda tugas. Kalau misalkan ada tugas dari Bu Guru atau Pak Guru, lebih baik segera dikerjakan agar apa? Bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu menyiapkan pelajaran sekolah. Jadi sebelum memulai pelajaran atau mungkin besok mau belajar apa, jadi sebagai pelajar Muhammadiyah terlebih dahulu alangkah baiknya dipersiapkan. Sebagai pelajar Muhammadiyah harus mempersiapkan sendiri ya. Ya kalau bisa sendiri. Kalau meminta bantuan sama ayah atau bunda, berbicara dengan yang baik. Ayah, bunda, ini besok saya ada jadwal ini, bisa bantu enggak? Nah, seperti itu. Dengan baik, dengan sopan, seperti itu. Yang ketiga, menanyakan kepada orang tua. Bila ada yang tidak dipahami, boleh. Ya, anak-anakku semua boleh bertanya sama ayah bunda. Kalau memang ada sesuatu yang belum paham. Nah, kalau ayah dan bunda juga belum paham, bisa ditanyakan dengan bapak ibu guru yang bersangkutan. Yaitu bisa melalui telepon atau cukup dengan WA, bisa ditanyakan. Jadi tidak ada malu-malu ya. Kalau memang belum paham, bertanya, boleh. Kalau misalkan ada anak-anakku semua mau berpergian juga, kalau tidak tahu tempatnya atau jalannya, itu harus tanya sama orang lain. Begitu juga dengan pembelajaran. Kalau ada materi pembelajaran yang belum dipahami, alangkah baiknya bertanya. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Sebagai pelajar Muhammadiyah harus belajar dengan giat. Yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi lihat, berbakti kepada siapa? Orang tua. Karena ini di rumah, berarti berbaktinya kepada orang tua. Maksudnya bagaimana berbakti kepada orang tua? Nah, yang pertama, berkata dengan lemah lembut dan sopan. Jadi kepada orang tua, pada ayah dan bunda, anak-anakku semua itu berbicaranya harus dengan lembut, dengan sopan.
tidak boleh kasar, apalagi keras, ya. Ayo, teriak-teriak. Mama, teriak-teriak, ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau bisa datengin, mau pengen apa datengin, samperin ke ibu atau mama, bunda, umi atau siapapun panggilannya, ya. Tidak boleh teriak-teriak, harus sopan berkatanya. Kalau bisa bahasa kromo, ya Jawa halus itu bagus. Tapi kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Yang penting tidak pakai bahasa sesama teman. Mama, yang arep madang, nah itu kan nggak sopan itu. Mama lapar, boleh bantuin ambil makan secara sopan, secara baik. Mama mau jajan, boleh enggak? Itu kan sopan. Mama, ada bakul. Ya duitnya. Ah, itu ya enggak baik itu. Ya sopan. Terus yang kedua itu membantu pekerjaan orang tua. Pastikan di rumah banyak sekali ya, apalagi bunda. Banyak sekali pekerjaan yang ada di rumah. Nah, kalau anak-anakku semua ini melihat orang tuanya sedang bekerja di rumah, wajib kalian tuh membantunya. Apalagi sebagai anak perempuan, melihat ibunya sedang beberes rumah, nyapu, mengepel, nah itu wajib dibantu, ya. Paling tidak kalian itu setelah bangun tidur bisa membersihkan tempat tidur sendiri. Nah itu sebagai pelajar Muhammadiyah harus bisa membersihkan tempat tidur sendiri. Apa yang sudah dilakukan sendiri itu dirapikan sendiri, ya. Misalkan tadi bangun tidur dirapikan sendiri tempat tidurnya. Setelah makan itu piringnya dicuci sendiri. Itu bagus. Sebagai pelajar Muhammadiyah wajib itu. Ya, karena anak-anakku semua ini kan sekolahnya di mana? Di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga, itu wajib. Ya, harus mencuci sendiri. Ya. Kalau mau makan kalau bisa ambil sendiri. Karena kalau nanti diambilkan bisa saja kebanyakan atau mungkin kurang. Nah, kalau ngambil sendiri pastikan cukup sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan anakku semua. Misalkan mau kurang bisa nambah lagi. Itu ya harus membantu. Misalkan ada ayah lagi bersih-bersih di taman, nah, bagi laki-laki, anak laki-laki boleh membantu ya membersihkan taman, mungkin mencabut apa namanya rumput yang ada di depan rumah, halaman, ya boleh, atau enggak disapu sampahnya. Paling tidak itu tadi ya bisa membersihkan apa yang sudah dilakukan sendiri. Misalkan mainan berantakan, sudah mainan ya harus dikembalikan ke tempat semula. Siapa yang mengembalikan? Ya sendiri. Jangan perintah ibu atau bunda. Bunda, ini tolong beresin, saya mau main. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ya, sebagai pelajar Muhammadiyah tidak boleh seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Ini sebagai pelajar Muhammadiyah itu wajib. Harus melaksanakan perintah orang tua. Ya. Apapun yang diperintahkan, selagi itu memang sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan agama Islam, atau mungkin kalau itu baik, diikuti. Diperintah beli bawang misalkan sama ibu. Nak, dek, kakak, tolong beliin bawang ya. Siap bunda, semangat ya. Dek, kakak, tolong beliin cabai. Gak mau, lagi main asik sama teman-teman, lagi nonton TV, lagi main HP, tinggalin itu semua. Kalau sudah diperintahkan sama orang tua, harus segera, ya. Sebagai anak laki-laki apalagi sebagai anak perempuan, ya, harus segera tinggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat, segera tunaikan perintah dari ibu atau ayah. Diajak sholat, ayo sholat, langsung sholat. Ya. Diperintahkan untuk mandi, ayo sudah waktunya mandi, langsung mandi. Ya. Sudah waktunya makan. Ya. Orang tua itu pasti sangat sayang sekali kepada anak-anakku semua. Gak ada yang namanya ibu itu jahat, ya. Gak ada yang namanya ibu itu kasar, ya, galak. Itu semua itu sebenarnya karena sayang sama kalian. Ya, dengarkan loh ini kata-kata Pak Guru, kata-kata Pak Soleh ya. Gak ada, walaupun misalkan di rumah
ayah atau bunda itu galak kelihatannya, itu sebenarnya sayang sama kalian. Itu bukti bahwa dia itu perhatian sama kalian. Coba bayangkan, teman-teman kalian yang tidak punya orang tua, yang ada di jalan, nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang merintah, ya, semua mandiri semua itu. Nggak ada kasih sayang orang tua. Kalian harusnya bersyukur. Selanjutnya, tidak membantah dan menyakiti hati orang tua. Tadi ya, hampir sama. Jadi setiap kali diperintah sama orang tua, harus segera ditunaikan. Nggak boleh membantah, ya. Apalagi sampai menyakiti hati orang tua. Apalagi sampai bunda itu sampai menangis, ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Terus yang ketiga atau yang terakhir, untuk berbakti kepada orang tua itu harus selalu mendoakan kebaikan orang tua. Wajib ini ya, sebagai pelajar Muhammadiyah, setelah selesai sholat kita wajib doakan orang tua. Tahu ya doanya? Coba dilafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghira. Hafal semua ya. Itu paling tidak ya, harus baca doa itu setiap kali sholat, didoakan ya, agar orang tua kita bisa masuk surganya Allah ya. Bisa selalu sehat. Sehat untuk apa? Untuk selalu membimbing kita ya, selalu merawat kita sebagai anaknya. Oke, lanjut. Sebagai pelajar Muhammadiyah yang ketiga, harus rajin beribadah. Yang pertama, sholat 5 waktu. Ayo, bangunnya kalau subuh jam berapa? Yo, yang belum sholat subuh siapa ada di sini? Yang belum sholat subuh ada? Ada. Yo, besok pagi bangun tidur, bersihkan tempat tidur, ke kamar mandi, ambil air wudhu, sholat subuh. Kalau bisa, ajak ayah. Ya, ajak ayah, enggak apa-apa. Misalkan ayah masih tidur, ayah, ayo kita ke masjid yuk, kita sholat jamaah bersama, sholat subuh. Nah, itu bagus. Ya. Kalau misalkan tidak, kalau dibangunkan sama ibu, ayo nah bangun, kita sholat, langsung bangun. Ya, bagus itu. Jadi wajib 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu. Karena kalian sekolah di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga, jadi semuanya harus dikerjakan. Selain sholat apa lagi? Yaitu mengaji setiap hari. Ya. Paling tidak setiap hari kita baca Al-Quran. Ya, kalau belum bisa baca Quran, minta tolong dibantu sama ayah bunda untuk mendengarkan, untuk membimbing. Ya. Kalau belum Al-Quran juga bisa Iqra, ya, alif, bata, belajar. Kalau belum bisa belajar. Ya. Terus juga berdoa selesai sholat. Ini juga tadi selesai sholat kita berdoa. Doa siapa? Orang tua. Ya. Yang pertama doa adalah orang tua. Boleh. Yang kedua itu diri sendiri. Terus yang ketiga boleh bapak ibu guru juga jangan lupa didoakan ya, biar apa? Tetap sehat, biar bisa membimbing dan bisa memberi materi pelajaran kepada anak-anakku semua. Siap ya? Nah, terus yang terakhir, yang terakhir nih, wajib sebagai pelajar Muhammadiyah, apalagi sebagai siswa SD Muhammadiyah 1 Purbalingga, itu harus menghormati tetangga. Ya, jangan sampai kita hidup ya, bertinggal di sebelahan dengan tetangga, kita tidak menghormatinya. Contoh yang pertama, yaitu bertegur sapa. Kalau misalkan bertemu berpapasan, itu disapa. Misalkan ada teman tetangga, Assalamualaikum, ini mau pada pergi kemana? Tanya, boleh. Ini mau kemana ya? Boleh disapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena sebagai pelajar Muhammadiyah, nyapanya yaitu dengan salam. Assalamualaikum, Bapak, monggo, permisi. Seperti itu. Oke. Terus yang kedua, yaitu membantu bila dibutuhkan. Misalkan ada tetangga kita yang sedang butuh pertolongan, terutama dengan kita sebagai tetangga yang dekat, wajib kita membantunya, menolongnya. Siap ya, anakku semua? Terus juga tidak boleh saling menyakiti.
harus saling menolong. Tidak boleh saling menyakiti antar tetangga kalian. Di rumah kan pasti punya tetangga sebelah, kanan, belakang, kiri, depan. Itu semua adalah tetangga. Dihormati. Ya, yang terakhir harus dihormati. Itu anak-anakku semua. Mungkin kalau terlalu panjang kayaknya bingung ya. Nggak apa-apa, yang namanya kita juga wajib belajar ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi Pak Guru ulangi sekali lagi ya, sebagai pelajar Muhammadiyah, apalagi kalian itu sekolahnya di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga yang ada di Bobocari, itu yang pertama kalian wajib belajar dengan giat. Ya, belajar dengan giat, semangat, ya semangat untuk belajar, walaupun belajarnya harus di rumah, tetap semangat. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Itu wajib itu. Sebagai anak kita harus berbakti. Ya, apapun yang diperintahkan, apapun yang diperintahkan sama orang tua, wajib melaksanakan. Dan kita sebagai anaknya tidak boleh menyakiti hati orang tua, terutama adalah bunda atau ibu kita. Yang ketiga, yaitu rajin beribadah. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita wajib rajin beribadah, terutama 5 waktu itu. Ya, wajib 5 waktu harus dikerjakan. Terus juga jangan lupa mengaji. Ya, kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar Iqra. Boleh di rumah, boleh di masjid dekat rumah kalian. Dan yang terakhir yaitu menghormati tetangga kalian. Karena hidup itu pasti bertetangga ya, nggak bisa kita hidup sendiri. Pasti ada orang lain di sekitar kita. Itu harus kita hormati. Dan nantinya kita juga akan dihormati oleh orang lain. Begitu anak-anakku semua, Musabanes kelas 1 Blue dan kelas 1 White. Terima kasih. Pada ayah bunda juga terima kasih yang masih semangat untuk mendampingi putra-putrinya. Memang kondisi yang masih seperti ini, ya kita tetap harus mendukung apapun yang menjadi keputusan dari pemerintah, dan kita juga tetap semangat untuk memberikan support kepada anak-anak kita untuk selalu belajar dan terus belajar. Dampingi anak-anak kita sesuai dengan harapan kita. Terima kasih untuk anak-anakku semua dan ayah bunda. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.